Putri Bramasta menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya, ada baiknya Randy melupakannya, bukan? Dalam hal ini, video yang diancam Calvin Addison, Henry, tidak akan disebarkan lagi, dan reputasi Randy tidak akan terpengaruh. Mereka telah bercerai. Randy tidak ada hubungannya lagi dengannya, jadi dia tidak akan membawa masalah apapun padanya di masa depan. Karir Randy akan terus tumbuh kuat. Memikirkan hal ini, Putri Bramasta merasa jauh lebih rileks di hatinya. Bukankah dia melakukan semua ini hanya untuk memastikan Randy aman, dan membiarkannya menjalani kehidupan yang baik? Putri Bramasta tidak mau berpikir terlalu banyak. Dia menenangkan diri dan terus menyiapkan makan malam. Apapun yang terjadi, dia tetap harus melanjutkan hidupnya. Bumi tidak akan berhenti berputar hanya karena kamu merindukan seseorang. Hidup terus berjalan. Dia harus melanjutkan. Sepertinya Randy telah melakukannya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, itu hanya seminggu sebelum tahun baru. Selama beberapa hari terakhir, Randy tinggal di New York. Setiap hari setelah dia sibuk dengan pekerjaan, dia akan menemani putri kecil dan mengajarinya taekwondo. Suatu hari, ketika putri kecil sedang menonton kartun, pemeran utama wanita dalam kartun tersebut menari dengan sangat baik. Putri kecil dengan santai mengatakan bahwa dia ingin belajar menari, lalu Randy mempekerjakannya sebagai guru menari terbaik di New York. Rumba, balet, tari modern. Dia menyewa beberapa guru untuk menari untuk putri kecil, sehingga dia dapat memilih tarian mana yang ingin dia pelajari. Putri kecil langsung memilih balet, namun Randy merasa balet terlalu sulit dan berusaha membujuk putri kecil untuk mengubah pilihannya. Namun, putri kecil itu memiliki pendapatnya sendiri dan bersikeras untuk melakukan balet. Randy mengikuti keinginannya. Suasana di New York damai, tetapi situasi di dunia bisnis di negara asal sangat tegang. Randy akan mendapat berita terbaru setiap hari. Begitu Sandiga Group menyerang grup Addison, hal itu mengejutkan seluruh industri bisnis. Perusahaan yang berencana bekerja sama dengan Addison Group belakangan ini menjauhi kedua raksasa tersebut karena tidak ingin terlibat. Semua orang berusaha menghentikan proyek mereka yang sedang didiskusikan. Mereka tak mau menyerah pada proyeknya bersama Addison Group. Jika grup Addison kali ini tidak dikalahkan oleh Sandiga Group, mereka tetap ingin bekerja sama dengan grup Addison. Sandiga Group merebut 2 proyek besar Addison Group tahun ini dari pemerintah. Begitu kebijakan tersebut dikeluarkan, hal ini akan berdampak serius terhadap loyalitas karyawan Addison Group dan perusahaan lain yang ingin memutuskan kesepakatan dengan Addison Group. Ada masalah lain di dalam grup Addison. Farhan, pemimpin grup Addison, menikahi beberapa istri. Anak-anak dari istri pertama dan anak-anak dari istri kedua saling bertengkar hebat. Dalam waktu singkat, segala macam rumor beredar keluarga Addison tersebar di seluruh dunia, menyebabkan pemegang saham utama dan dewan direksi sangat tidak puas dengan keluarga Addison. Setelah cucian kotor grup Addison ditayangkan, dewan direksi mengadakan rapat pemegang saham. Mereka berteriak-teriak untuk mengganti direktur perusahaan. Perbedaan pendapat internal juga semakin memanas. Ketika berita ini menyebar, karyawan Sandiga Group mulai menimbulkan lebih banyak masalah bagi mereka. Mereka menyebarkan rumor, terlepas dari keaslian rumor tersebut. Berita itu semakin menyebar, dan tak lama kemudian, grup Addison tidak tahan lagi. Randy berada di New York, tapi setiap gerakan Sandiga Group berada di bawah kendalinya. Jika Calvin ingin bertengkar dengannya, dia akan membuat seluruh keluarga Addison membayar kesalahan Calvin. Randy ingin Calvin tahu bahwa dia bisa mengalahkan Addison hanya dengan tindakan kecil. Dia pikir dia akan mencuri wanitanya. Sayangnya, Putri Bramasta tidak mengerti. Dia benar-benar berpikir Calvin bisa melakukan sesuatu pada Randy.
Jika dia, Randy yang hebat, benar-benar dikalahkan oleh Calvin, maka dia tidak akan pantas mendapatkan reputasinya di industri bisnis. Setelah melaporkan situasinya kepada Randy, Rizal bertanya kepada Randy tentang langkah mereka selanjutnya. Direktur Randy, menurut Anda apakah kita harus melanjutkan? Lanjutkan, Randy menjawab dengan suara yang dalam. Jika dia tidak segera melenyapkannya, dia mungkin punya kesempatan untuk menyerang balik. Jika Addison bisa kembali, mereka pasti akan melawan Randy lagi. Dalam dunia bisnis, semua orang yang mengenal Randy pasti tahu bahwa dia adalah orang yang bisa membedakan kebaikan dan kebencian dengan jelas. Perusahaan manapun yang bekerja sama dengan baik dengan Sandiga Group dapat menghasilkan banyak uang. Sandiga Group tidak pernah memperlakukan siapapun dengan buruk. Sebaliknya, perusahaan manapun yang menentang Sandiga Group tidak pernah berhasil. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Usai mengakhiri video call, Randy memandang Dirga yang sudah lama menunggunya. Dia mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, "Ada apa?" Dirga berkata, "Aku hanya ingin berbicara denganmu tentang Putri. Apakah kalian berdua akan menghabiskan sisa hidup kalian seperti ini? Kami telah bercerai. Kami tidak memiliki hubungan sekarang." Randy menjawab dengan tenang. Sepertinya dia sudah tidak peduli lagi dengan Putri Bramasta. Namun, pena di tangannya patah. "Cerai?" Dirga terkekeh dan berkata, "Ren, kamu bisa menipu Putri Bramasta, tapi apakah kamu pikir kamu bisa menipuku?" Dirga mengakui bahwa masalah ayahnya adalah kesalahannya, karena dia terlalu impulsif. Jika kamu bertindak impulsif, kamu akan kehilangan akal. Jika kamu bertindak impulsif, kamu tidak akan bisa tenang dan berpikir jernih. Itu sebabnya dia begitu mudahnya jatuh ke dalam perangkap musuh dan salah mengira bahwa Randy adalah pembunuh yang membunuh ayahnya. Namun, setelah kejadian tentang ayahnya, pikiran Dirga menjadi sangat jernih dan bijaksana. Dia bisa melihat masalah melalui lensa yang lebih besar sekarang. Jika Randy benar-benar tidak peduli lagi pada Putri Bramasta, mengapa dia menghabiskan begitu banyak tenaga untuk menyiapkan rumah bagi mereka? Mengapa dia pindah ke sebelah tempat tinggal Putri? Apakah hanya demi kenyamanan melihat Putri kecil setiap hari? Siapapun tidak akan percaya bahwa Randy tinggal di sana hanya untuk melihat Putri kecil. Jika dia tidak peduli pada Putri Bramasta, mengapa dia tidak mengambil hak asuh Putri kecil saja? Karena dia tidak peduli pada Putri Bramasta, kan? Dia mengatakan bahwa rumah yang ditempati Putri disiapkan oleh Brian di belakang punggungnya. Jika bukan karena perintah Randy, Brian tidak akan punya waktu untuk melakukan hal-hal ini. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Randy tidak suka orang lain ikut campur dalam urusannya sendiri. Dia tahu dengan jelas apa yang harus dia lakukan. Aku tidak mengkhawatirkanmu, tapi aku peduli pada Putri. Dirga pulang larut malam tadi. Sesampainya di rumah, lampu di ruang kerja Putri Bramasta masih menyala. Dia berjalan mendekat dan mendorong pintu hingga terbuka. Ia melihat Putri Bramasta masih fokus menggambar rancangan desainnya. Dia tampak fokus dan serius. Dia berdiri di dekat pintu untuk waktu yang lama, tapi dia tidak menyadari bahwa dia ada di sana. Dia tidak melihatnya sampai dia memanggil namanya. Dia berbalik dan melihatnya. Dia tertegun beberapa saat lalu berkata, "Kakak, kenapa kamu belum tidur?" Sebelum makan malam tadi malam, dia meneleponnya dan mengatakan bahwa dia akan kembali larut malam itu. Dia juga mengatakan padanya bahwa dia tidak perlu menunggu dia makan malam. Tapi dia sepertinya sudah lupa. Bukan hanya kali ini saja, banyak juga kejadian serupa yang sering terjadi dalam 2 hari terakhir. Selain mendesain dan Putri kecil, Putri Bramasta sepertinya sudah melupakan segalanya.
Dia menjadi tidak sadar terhadap lingkungannya dan seringkali pelupa. Orang-orang yang berada di bawah tekanan besar atau sedang memikirkan banyak hal akan menjadi seperti ini. Putri Bramasta seperti itu sekarang. Itu bukan masalah besar, tapi Putri Bramasta sedang hamil. Bagaimana jika hal ini akan membahayakan bayinya? Karena kamu tahu ini sudah larut malam, jadi kenapa kamu tidak istirahat sekarang? Jangan lupa kalau kamu sedang hamil. Kalau kamu tidak mau tidur, anak dalam kandunganmu masih perlu istirahat juga. Dirga sedikit marah karena Putri Bramasta tidak memprioritaskan kesehatan dan keselamatannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.